Halo, jumpa lagi tetap dalam serial akuntansi dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas pencatatan transaksi usaha dagang. Transaksi usaha dagang itu ada pembelian, ada penjualan, baik itu secara kredit maupun secara tunai. Di samping itu juga ada retur, retur penjualan atau retur pembelian. Kemudian ada pembayaran atau penerimaan pembayaran, baik ada dalam periode diskon maupun tidak dalam periode diskon. Dan masih banyak lagi ya pencatatan transaksi untuk usaha dagang. Ada dua model pencatatan atau dua metode pencatatan, yaitu secara periodik dan secara perpetual. Nah, apa bedanya dan bagaimana transaksi-transaksi itu dicatat? Mari kita masuk ke slide-slide berikut ini. Oke, ini transaksi usaha dagang ya. Nah, transaksi usaha dagang itu ada dari dua sisi ya, dari sisi penjualan, dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Misalnya kalau dari sisi penjual, di sini ada penjualan tunai, di sini ada pembelian tunai. Penjualan kredit, di sini ada pembelian kredit. Pembelian kredit memunculkan utang usaha, sedangkan penjualan kredit memunculkan piutang atau tagihan. Kemudian retur penjualan, itu mengembalikan barang ya, menerima pengembalian barang dari pembeli. Terus di sini ada retur pembelian, ini mengembalikan barang kepada penjual. Tentu saja karena apa? Karena barangnya rusak atau karena barang yang diterima atau yang dijual itu tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga pembeli mengajukan retur dan penjual menyetujui dan dia akan mencatat adanya retur penjualan. Kemudian ada penerimaan piutang, di sini juga pembayaran utang. Kalau ada diskon bagaimana? Kalau tidak ada diskon bagaimana? Nah, semacam itu. Ini adalah transaksi-transaksi untuk usaha dagang. Nah, transaksi untuk usaha dagang ini pencatatannya ada dua, yaitu periodik atau secara perpetual. Apa sih yang membedakan? Secara periodik, eh, catatan persediaan tidak menunjukkan nilai barang dagangan yang tersedia untuk dijual dan nilai barang dagangan yang terjual selama periode tersebut. Artinya begini, setiap kali ada eh, penjualan maupun pembelian itu tidak dicatat sebagai penerimaan atau pengeluaran persediaan barang dagangan, tetapi ada akun namanya pembelian. Lain dengan perpetual. Perpetual setiap pembelian dan setiap penjualan itu dicatat pada akun persediaan barang dagangan dan harga pokok penjualan. Sehingga nilai barang dagangan yang tersedia dijual dan nilai barang dagangan yang dijual secara kontinu disajikan di catatan persediaan. Ya, itu yang membedakannya. Perpetual ini biasanya ya harus dibarengi dengan catatan yang baik dengan komputer. Kalau tidak dengan komputer akan susah. Ya, sedangkan periodik ini secara manual. Kita beri contoh ya. Sekarang kita contoh dan bagaimana nanti pencatatannya secara periodik maupun secara perpetual. Misalnya 1 Juni ini ada pembelian tunai. 1 Juni membeli barang dagangan 10 unit, 1 unitnya 100.000 secara tunai. Kalau secara periodik maka akan ditulis pembelian barang dagangan ini sebagai akun pembelian. Akun pembelian ini akun nominal, jadi tidak terletak di neraca, tidak terletak di laporan posisi keuangan sebagai aset, tetapi ini ada di laporan laba rugi. Sekali lagi ya, pembelian ini bukan aset, tetapi dia ada di laporan laba rugi. Pembelian 1 juta. Pada kas 1 juta. Nah, kalau secara perpetual dia tidak menulis sebagai akun pembelian, tapi akan menulis ini sebagai masuknya aset, yaitu persediaan barang dagangan debit dan kas kredit 1 juta. Beda ya, lihat ya. Ini ada di laporan laba rugi, sedangkan persediaan barang dagangan ada di aset. Jadi ada diupdate terus. Itu metode perpetual. Pembelian kredit. Diingat-ingat ya, tanggal 5 Juni membeli barang dagangan 10 unit A110.
Syaratnya, jadi ada syaratnya 210N30, saya kira Anda tahu ini ya. Kalau, membayar kurang atau sama dengan 10 hari, maka akan dapat diskon 2%. Sedangkan batas pembayaran adalah 30 hari. Dalam pembelian kredit ini ada uang muka yang dibayarkan 200.000. Ya, jadi kalau di sini pembelian kredit, sekali lagi pembelian, ya pembelian 1.100.000 dari mana 10 kali 110, ya. Kemudian ada uang kas yang dibayarkan sehingga ada kas kredit sebesar 200.000, sisanya 900.000 adalah utang usaha, ya. Jadi yang sebagai utang 900.000. Sedangkan metode perpetual sama, tapi bedanya pembelian diganti dengan persediaan barang dagangan. Ya, sama, tapi pembeliannya adalah di sini ditulis sebagai aset yaitu persediaan barang dagangan. Ya, ini catat utangnya 900.000. Oke, sekarang tanggal 8 Juni ada retur pembelian. Jadi ini melanjutkan yang transaksi tanggal 5. Ada barang yang tidak memenuhi syarat sehingga dikembalikan 3 buah, nilainya 330. Nah, kalau metode periodik, pengembalian ini ditulis sebagai retur pembelian. Ya. Di utangnya juga berkurang 330.000. Jadi di sini nanti utang usaha berkurang 330.000 karena apa? Ya karena kan barangnya nggak jadi dibeli, maka utangnya berkurang 330.000, kemudian retur dan potongan pembelian kredit 330.000. Oke, saya ulangi ya. Jadi kalau periodik utang usahanya berkurang 330.000, kemudian ada retur dan potongan pembelian 330 ya, ini kurang 30. Ini keliru nih, kurang 30.000. Nah, kalau model perpetual, maka sama utang usahanya juga didebet ya. Utang usahanya juga didebet 330.000. Kemudian kreditnya adalah persediaan barang dagangan. Jadi dalam metode perpetual dia tidak mengenal retur dan potongan pembelian karena semuanya dilebur di satu akun yaitu persediaan barang dagangan. Ini keliru ya, ini 30.000. Oke, saya lanjut. 15 Juni melunasi utang pembelian barang dagangan tanggal 5. Nah, perhatikan ya. Perhatikan ada periode diskon dan adanya retur, Pak. Tanggal 5 itu transaksi pembelian. Ya, transaksi pembelian besarnya kita back ya. Coba kita back. Ini transaksi pembelian besarnya adalah 1.100.000. Tanggal 5. Kemudian pada tanggal 8 transaksinya itu berkurang 330. Utangnya berkurang 330 karena adanya retur. Berarti sekarang tinggal 900.000. Oh, berarti tinggal 900.000. Ya, 900.000 dikurangi 330. Jadi utangnya kan 900.000 dikurangi retur 330. Jadi utangnya tinggal berapa itu? Kemudian karena membelinya itu pembayarannya itu pada periode diskon, ingat apa tadi periode diskonnya ya, 210N30, maka dia didiskon 2%. Jadi 900.000 dikurangi 330.000 kali 2%, maka ketemu diskonnya adalah berapa? Ini ya, ini utang usahanya berkurang 570.000. Jadi pelunasannya kan 570.000. Kemudian yang dibayar hanya 558.600.000 karena ada diskon besarnya 11.400. 11.400 itu dari sini ini, ya, dari 900 dikurangi 330 kali 2%. Nah, kalau metode perpetual dia tidak mengenal diskon juga, tapi langsung utang usaha pada kas dan persediaan barang dagangan. Ya, jadi semua diskon dan retur semua dipul di persediaan barang dagangan. Itu kalau metode perpetual. Sekarang jelas perbedaannya. Penjualan kredit. Tanggal 18 Juni menjual 10 unit barang dagangan secara kredit besarnya 2 juta. Ada syaratnya nih 110N30.
barang itu yang dijual nilainya 100.000 per unit. Ya, nilainya 100.000 per unit. Jadi ini barang yang nilainya 100.000 dijual 200.000. Jadi labanya 2 kali lipat. Oke, ada harga pokok barangnya yang jelas di sini. Kalau metode periodik sebenarnya tidak begitu masalah ada informasi HPP atau tidak masalah. Karena pencatatan dia piutang usaha debit 2 juta, kemudian penjualan 2 juta. Sudah selesai. Tapi kalau metode perpetual lain, dia harus mencatat piutang usaha pada penjualan, tambah lagi satu jurnal, yaitu mencatat harga pokok penjualan. Jadi dia mencatat harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan. Nih, HPP dinilai sebesar 100.000 kali 10, jadi 1 juta. Karena persediaan barang dagangan yang keluar 1 juta. Nah ini maksud saya bahwa metode perpetual itu sebaiknya pakai komputer supaya kita bisa mengidentifikasi berapa sih harga pokok penjualannya. Tuh. Kalau barang yang dijualnya hanya satu enggak masalah, tapi kalau barangnya banyak, Anda punya toko supermarket, barangnya banyak, ya susah. Kalau manual. Sekarang retur penjualan. Barang yang sama tanggal 18 Juni ini pembelinya mengembalikan barang karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Ya, barang dikembalikan 2 unit 200.000, HPP-nya 100.000. Lihat ya. Menerima pengembalian barang dari pelanggan atas transaksi tanggal 18 Juni kemarin, yang dikembalikan 2 unit harganya 200.000, HPP-nya 100.000. Metode periodik, retur dan potongan penjualan itu debit 400.000, kreditnya adalah piutang usaha. Jadi dia tidak menagih 400.000. Selesai. Kalau metode perpetual agak beda, agak panjang. Ini sama ya, retur dan potongan penjualan piutang usaha sama. Tapi persediaan barang dagangannya ditambah. Karena kan menerima pengembalian barang. Persediaan barang dagangannya netral lagi, nilainya 200.000, HPP-nya 200.000. Kok 200.000? Ya karena barang yang dikembalikan itu 2 unit kali 100.000. 200.000 nilainya. Kemudian pembelian dengan ongkos kirim. Misalnya membeli barang dagangan 1.500.000 dengan syarat FOB Jakarta, di mana SOB Jakarta itu titik pengiriman. Di free on board di Jakarta, free on board titik pengiriman. Maka ongkos ditanggung oleh pembeli. Posisi perusahaan di Surabaya. Termin 215 N30. Ongkos kirim sebesar 80.000 ditambahkan ketagihan oleh penjual. Ya, jadi tidak dibayar sendiri, tapi langsung ditambahkan oleh penjual. Kalau metode periodik, maka pembeliannya adalah 1.500.000 senilai dengan barang yang dibeli ya. Kemudian ada ongkos kirim, ongkos angkut pembelian 80.000, semua ditagihkan jadi satu dalam utang usaha 1.580. Kalau metode perpetual, ingat ya pembeliannya tidak ditulis pembelian tetapi persediaan barang dagangan. Dan ongkos angkut pembelian dilebur ke persediaan barang dagangan. Ini nilainya 1.580. Utang usahanya 1.580. Ini Anda lihat bahwa dalam metode perpetual dan periodik, ini ongkos angkut pembeliannya kalau di perpetual tidak tampak. Periodik tampak. Tuh. Menerima pelunasan tagihan. Transaksi tanggal 18 itu dilunasi. Tanggal 18 itu, saya akan ke tanggal 18 ya. Saya akan mundur sedikit ke tanggal 18. Ya, tanggal 18 itu menjual 10 unit barang. Nilainya 2 juta, harga HPP-nya 100.000. Kemudian tanggal 21 dikembalikan 2 unit. Tanggal 18 itu ada piutang 2 juta, kemudian dikembalikan itu berarti piutangnya berkurang 400.000. Sudah, ya selesai. Saya akan kembali ke sana lagi. Ya kembali ke sini ya. Nih. Nah, menerima pelunasan seluruh tagihan transaksi tanggal 18 setelah dikurangi dengan retur penjualan dari transaksi tanggal 21 Juni.
Nah, itu ada diskon 1% karena kan 1, 10, N30. Nah, berapa piutang yang, diterima? 2 juta dikurangi 400.000 karena returnnya kan 400.000 berarti 1.600.000 kali 1%, berarti kas yang diterima 1.584.000. Sedangkan ada diskon penjualan 16.000 dari 1% dari 1.600.000, piutangnya lunas 1.600.000. Demikian pula kalau metode perpetual sama ya, dia ada diskon penjualannya bisa tercatat, piutang usahanya tercatat. Jadi dalam hal ini menerima pelunasan tagihan itu meskipun ada diskon pembayaran, perpetual dan periodik zonanya sama. Tapi kalau pembelian beda ya. Karena kalau ada penjualan tunai, 29 Juni menjual secara tunai 5 unit barang, harganya 1 juta. HPP yang dijual adalah 110.000. Jadi harga pokok barangnya itu per unitnya 110.000. Nah, kalau metode periodik ya sudah gampang saja, itu ada piutang atau kas, maaf ya, karena ini penjualannya tunai berarti ada kas. Kasnya masuk 1 juta, kreditnya adalah penjualan 1 juta. Selesai kalau periodik. Kalau perpetual ada panjang. Sama kas pada penjualan 1 juta dan mencatat HPP. Ya, HPP pada persediaan barang besarnya 550.000. Dari mana? Dari 110.000 kali 5 unit. Nah, ini bedanya metode perpetual dan metode periodik. Cukup panjang ya, karena memang transaksinya banyak ya, dan setiap transaksi punya karakter yang berbeda-beda. Metode pencatatannya bisa 2 model, periodik dan metode perpetual. Kalau Anda bayangkan sekarang di supermarket yang barang dagangannya itu banyak, apakah mungkin menggunakan metode perpetual tanpa komputer? Ya mungkin, tetapi susah, susah sekali. Maka dia pasti menggunakan komputer atau secara computerized. Di setiap barang ada barcode-barcode-nya, sehingga kalau ada keluar masuk persediaan barang dagangan itu akan tercatat dengan enak. Kalau barangnya cuma 1, 2, tipe barangnya cuma sedikit, bisa saja metode perpetual itu dilakukan tanpa komputer. Ya. Nah, tapi kelemahan dari metode perpetual kita tidak bisa untuk manajemen terutama ya yang mau menganalisis efektivitas, menganalisis kemampuan membayar, memanfaatkan periode diskon, memanfaatkan manajemen ongkos transport, ya tidak bisa tahu dengan detail. Itu kelemahan kalau dengan metode perpetual. Kalau dengan periodik lebih enak. Ya, mana tergantung dari situasinya. Tapi bukan berarti bahwa metode periodik itu tidak pakai komputer, metode periodik juga bisa dilakukan dengan komputer. Oke, selamat belajar, banyak berlatih, pasti bisa.